Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tes Alkusaimah, NPM 3231990001. Saya dari kelas MKP Seni Tari Tradisional. Saya akan menjelaskan mengenai tari topeng Pancawanda. Definisi tari topeng. Tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian di Tatar Parahyangan. Mengapa dinamakan tari topeng? Karena memang ketika beraksi, sang penari memakai topeng yang menggambarkan perwatakan dari manusia, serta setiap gerakan memiliki makna, fungsi, dan nilai religius sebagai pesan moral. Tarian ini merupakan salah satu tarian di wilayah Kesultanan yang juga berkembang di berbagai daerah sekitar Cirebon, seperti Losari, Depok, Jamlang, Selangit Palimanan, dan Indramayu. Sejarah tari topeng. Konon pada awalnya, tari topeng Cirebon ini diciptakan oleh Sultan Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati berkuasa di Cirebon, terjadilah serangan oleh Pangeran Welang dari Karawang. Pangeran ini sangat sakti karena memiliki pedang Curung Sewu. Melihat kesaktian sang pangeran tersebut, Sunan Gunung Jati tidak bisa menandinginya, walaupun telah dibantu oleh Sunan Kalijaga dan Pangeran Cakrabuana. Akhirnya, Sultan Cirebon memutuskan untuk melawan kesaktian Pangeran Welang itu dengan cara diplomasi kesenian. Berawal dari keputusan itulah, kemudian terbentuk kelompok tari, dengan Nyi Mas Gundasari sebagai penarinya. Setelah kesenian itu terkenal, akhirnya Pangeran Welang jatuh cinta pada penari tersebut dan menyerahkan pedang Curung Sewu itu sebagai tanda cintanya. Bersamaan dengan penyerahan pedang itulah, akhirnya Pangeran Welang kehilangan kesaktiannya dan kemudian menyerah pada Sunan Gunung Jati. Pangeran itu pun berjanji akan menjadi pengikut setia Sunan Gunung Jati, yang ditandai dengan bergantinya nama Pangeran Welang menjadi Pangeran Geraksan. Seiring dengan berjalannya waktu, tarian ini pun kemudian lebih dikenal dengan nama tarian topeng dan masih berkembang hingga sekarang. Jenis tari topeng Cirebon. Menurut pengamat sejarah dan budaya Cirebon, Made Kasta, topeng babakan Pancawanda memiliki pendekatan spiritual dan sifat-sifat manusia di Cirebon. Berikut 5 jenis topeng babakan Cirebon. Yang pertama, ada topeng Panji, kedua ada topeng Samba, ketiga ada topeng Rumyang, keempat ada topeng Tumenggung, dan kelima ada topeng Kelana. Pertama ada topeng Panji. Topeng Panji atau Mapang Ingkang Siji yaitu senantiasa bergantung pada sang pencipta hingga kematian seseorang itu tiba. Topeng ini merupakan simbol dari seseorang yang berhati putih, bersih, tabula ras, atau dapat diartikan perwujudan dari seseorang yang masih suci atau baru dilahirkan dengan menggunakan topeng berwarna putih serta hanya terdapat mata, hidung, mulut tanpa guratan lain. Gerakan tari pada topeng ini sangat hemat, sederhana, dan tenang, meskipun diiringi dengan suara musik yang penuh dengan dinamika. Makna dari gerakan topeng Panji ini menunjukkan manusia yang suci dan tidak mudah tersentuh oleh hiruk-pikuk duniawi yang mengarah pada hal negatif. Baju dan atribut yang digunakan biasanya serba putih, seperti sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa semua manusia terlahir bagai selembar kertas putih. Yang kedua, topeng Samba atau Sabandina, yaitu menyembah atau ibadah setiap hari. Untuk jenis topeng Samba, kehidupan manusia Cirebon digambarkan memasuki fase biologis anak-anak. Ini terlihat pada tarian pada topeng Samba yang menunjukkan tanda-tanda keceriaan dan selalu hidup bahagia. Tarian yang centil, lucu, genit, dan kekanak-kanakan menunjukkan kesegaran ekspresi topeng Samba, meski juga terkesan masih ragu dan kurang begitu luwes. Identik dengan menggunakan topeng berwarna kuning gading, agak putih, dan mulai terdapat guratan. Yang ketiga, topeng Rumyang. Topeng Rumyang, Arum Ingkang Hyang Ian Ramyang
yaitu sifat labil dari seorang remaja yang mencari jati diri sesuai dengan tuntutan Tuhan dan agama. Topeng Cirebon yang berwarna merah jambu dilengkapi dengan ukiran sederhana ini merupakan simbol manusia Cirebon memasuki fase remaja atau akil balik. Digambarkan dengan gerakan tarian jenis ini biasanya cenderung labil dengan adanya pengulangan-pengulangan. Kemanisan warna merah jambu sebagai simbol keremajaan manusia Cirebon. Yang keempat, topeng Tumenggung atau Ratu Hyang Agung, yaitu prinsip hidup untuk memilih dan memilah mana yang benar atau salah, pemimpin yang adil dan bijaksana. Di antara Pancawanda babakan topeng Cirebon, Tumenggung merupakan satu-satunya topeng yang menggunakan topi. Hal ini merupakan penggambaran dari manusia yang telah menginjak dewasa, muda, mapan, dan sudah menemukan jati diri. Tarian ini menggambarkan akan sikap yang tenang, mantap, tegas, bertanggung jawab, serta bijaksana. Topeng yang digunakan memiliki kumis serta guratan-guratan berwibawa berwarna merah kecoklatan. Untuk kostumnya sendiri biasanya penari mengenakan warna hitam. Bila dilihat dari struktur kerajaan, Tumenggung ini memiliki makna sebagai panglima perang atau patih. Yang kelima, topeng Kelana atau Kala Ing Ana, yaitu prinsip hidup untuk berbagi selagi kita ada. Pada fase terakhir ini, ada topeng Kelana. Sebagian orang memaknai topeng Kelana ini sebagai simbol angkara murka, kerakusan manusia karena dilihat dari bentuk topeng berwarna serba merah dengan kumis tebal dan tatapan mata tajam serta gagah. Pada gerakannya, topeng Kelana ini lebih kepada mengaktualisasi diri dan ekspresif. Namun, gerakan pada topeng Kelana sejatinya menggambarkan sebagai manusia yang mampu mengendalikan nafsu amarah. Dapat dikatakan pula bahwa topeng ini menggambarkan perwatakan dari seorang yang sudah mapan atau seorang raja yang memiliki nafsu, dan nafsu tersebut harus bisa diarahkan pada kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Topeng ini memiliki ukiran yang paling rumit dengan banyak ikatan pada bagian atas topeng. Penari topeng Kelana biasanya akan mengenakan kostum dan topeng berwarna merah dengan gerakan tari yang energi serta agresif, karena merupakan akumulasi dari semua gerakan tari topeng sebelumnya. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.